Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kami menerima kunjungan Panglima TNI. Pokoknya kami tidak ada pembicaraan yang khusus, tetapi pembicaraan yang sifatnya adalah koordinasi dan sinergitas kami dalam penegakan hukum. Itu inti pembicaraan kami. Monggo Pak. Iya. Langsung aja Pak kita ini. Siap. Karena kan penjelasannya sudah ya. Monggo aja kalau ada yang mau. Monggo, masih banyak ini yang mau tanya ini. Pak Puspen. Kalau silakan kalau ada yang bertanya. Masih banyak ini. Kalau nggak ada, terima kasih. Gak mungkin Pak kalau nggak ada Pak. Ya, perkenalkan saya Egy dari Tempo. Mau nanya dari Tempo Pak. Mau nanya terkait kasus satelit di Kemenhan yang kemarin diungkap oleh Pak Mahfud. Itu dari Kejaksaan sendiri sudah sejauh mana dan siapa sih sebenarnya pemegang kontraknya ini? Dan untuk Pak Andika, bagaimana tanggapan TNI sendiri terkait dugaan mungkin ada anggota TNI yang terlibat di sana? Rencananya begini, untuk satelit sore nanti kita akan kumpulin teman-teman wartawan juga. Nanti sore kita akan sampaikan bahwa hari ini kami tanda tangani surat perintah penyidikannya. Kemudian nanti kalau kasus posisinya apapun, ya tadi tolong nanti sampaikan, tanyakan ke Jampisus nanti sore. Untuk saya tadi ya, sebentar ya Mas. Hari Selasa kemarin saya sudah dipanggil oleh Menko Polhukam. Intinya sama, beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Dan memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personil TNI yang masuk dalam proses hukum. Oleh karena itu ya saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum ini. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami. Selamat pagi Bapak, saya Wilda dari Wartawan Detikom. Saya mau bertanya kepada Pak Andika, ini kan anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin mempertanyakan lamanya kekosongan Pangkostrat TNI ya Pak. Ini dia juga mendorong posisi Pangkostrat segera diisi. Bagaimana nih Pak? Untuk Bapak Burhanuddin, ini Pak penyelidikan kasus dugaan penyewaan kasus Garuda. Ini apakah akan segera naik sidik Pak hari ini? Karena mengingat kemarin sudah memeriksa beberapa pihak-pihak termasuk ex di Rut Garuda Pak Emir Syahsatah. Terima kasih. Saya dulu? Ya. Jadi gini Mbak. Wanjakti kali ini itu agak berbeda. Karena apa? Karena kami ingin mewujudkan jabatan-jabatan yang memang sudah ada legalitasnya sejak tahun 2019. Jadi 2019 yang lalu bulan Oktober itu sudah ada peraturan presiden nomor 66 tentang struktur organisasi TNI yang terakhir. Nah, yang berlaku sampai dengan saat ini adalah yang terakhir itu. Nah, di dalam peraturan presiden nomor 66 2019 itu ada beberapa jabatan, termasuk diantaranya ada 28 jabatan tambahan baru yang belum direalisasikan. Nah, antara lain ya Mbak ya, antara lain adalah pembentukan Komando Armada Republik Indonesia. Ini di bawah Angkatan Laut, kemudian dikomandani oleh perwira bintang 3, bintang 2 dan seterusnya. Total ada 14 jabatan perwira tinggi. Begitu juga dengan Angkatan Udara.
ada organisasi baru yang namanya Komando Operasi Udara Nasional. Nah, ini juga dikepalai oleh perwira tinggi bintang 3 dengan total 12 perwira tinggi. Belum lagi ada 3 badan pelaksana pusat TNI baru yang dikepalai oleh bintang 2 untuk pusat psikologi TNI, kemudian pusat pengadaan TNI bintang 1, dan pusat reformasi birokrasi TNI. Nah, ini semua perpresnya sudah ada, tetapi peraturan di bawahnya belum ada. Nah, itu yang kemudian kami kebut supaya bisa kita keluarkan sekalian dalam Wanjakti minggu depan ini. Jadi sampai dengan hari ini masih ada peraturan-peraturan turunan dari perpres yang memang harus kami penuhi untuk mewujudkan beberapa organisasi baru ini, termasuk penambahan jabatan. Sehingga total Mbak ada 28 jabatan baru, mulai dari bintang 3 Angkatan Udara 1, bintang 3 Angkatan Laut 1, kemudian 2 bintang 2 dengan seterusnya 25 bintang 1. Nah, itulah yang kemudian nanti akan kita keluarkan bersama-sama dengan beberapa jabatan yang memang sudah kosong, termasuk diantaranya Panglima Kostrat. Ya. Baik. Untuk Garuda, Garuda sekarang dalam tahap kita pembicaraan dengan BPK. Apakah ini dengan BPKP? Apakah ini memang tindak pidana korupsi atau memang adanya kelalaian bisnis atau mungkin resiko bisnis? Kita masih di dalam tahap pembicaraan antara kami dengan BPKP. Dan dalam waktu dekat juga ini akan kami sampaikan tahap-tahapan apa dan penanganan ATR atau dan lain-lain sebagainya. Dan ini di kami bukan hanya nanti ATR aja, kita siap untuk kita kembangkan. Saya Taufik dari CNN, mau nanya Pak, sebelumnya kan Pak Andika itu 28 Desember lalu sempat menyatakan bahwa akan menelusuri kasus korupsi heli AW101 yang di Stop Puspom gitu. Nah, itu saat ini apakah udah ada perkembangan dari hasil penelusuran tersebut? Nah, untuk Pak Burhanuddin juga kan KPK menyebut bahwa ada kemungkinan opsi ini bahwa ini akan diselidiki oleh Kejagung dan ataupun polisi. Nah, kalau dari Kejagung sendiri apakah udah mengambil tindak lanjut terhadap kasus dugaan korupsi heli AW101 ini? Jadi kalau saya masih berusaha mempelajari. Kami sudah ketemu beberapa pejabat struktural yang membidangi, tapi memang belum tuntas. Nanti ada saatnya kita akan mengumumkan setelah semuanya saya pahami. Baik, untuk kami sendiri belum. Jadi kami untuk alutista yang dipertanyakan, kami belum sampai ke sana. Dan karena informasinya ditangani oleh KPK kalau tidak salah. Jadi tentunya kami tidak bisa saling mendahului itu. Selamat siang Pak Andika dan Pak Burhanuddin, saya Rahel dari Kompas.com. Ingin melanjutkan pertanyaan sebelumnya terkait posisi Pangkostrat nih Pak. Ini kan kurang lebih udah bisa dibilang udah 2 bulan kira-kira kosongnya. Mungkin sebenarnya kalau secara internal ada situasi yang tarik-menarik nama gitu nggak sih Pak? Dan mungkin calon-calonnya juga yang kandidat-kandidat kuatnya saat ini siapa aja? Sama penegasannya juga berarti Wanjakti nanti diadakan minggu depan ya Pak? Oke, mungkin itu aja dari saya. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau tarik-menarik nggak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan. Dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi memang tidak biasa ya, bukan berarti tidak boleh. Tidak biasa. Misalnya ada 1 jabatan kosong langsung dikeluarkan skep itu tidak terlalu biasa. Jadi memang untuk Wanjakti kali ini kebetulan ada yang saya sebutkan tadi, ada 28 jabatan baru
yang juga melibatkan pembentukan satuan baru, sehingga memang ada proses administrasi yang harus kami penuhi. Itu cukup banyak. Peraturan turunan di bawah Perpres nomor 66 di tingkat kotamanya maupun di tingkat bawahnya lagi. Makanya sampai sekarang kami terus mengejar sekaligus menyiapkan untuk prasarananya tadi. Nah, secara umum sudah siap. Jadi tinggal nanti pada saat Wanjakti kita tentukan siapa yang akan menjabat. Udah ada kandidatnya Pak? Kandidat kalau untuk yang Pangkostrat di Angkatan Darat, kemudian Koudnas di Angkatan Udara bintang 3 juga, dengan Panglima Koarmada RI di Angkatan Laut, itu semuanya adalah bintang 2 yang sudah eligible. Jadi banyak Mbak, masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita lihat saja di dalam proses Wanjakti Mbak ya. Assalamualaikum Pak Jaksa Agung dan Pak Panglima. Pak, ini untuk keduanya mungkin tahun lalu Kejaksaan Agung sudah ada anggota baru kan, Jampitmil. Saya pengen nanya, ini koordinasi antara TNI dan Kejagung seperti apa sih Pak? Soalnya waktu Pak Anwar dilantik jadi Jampitmil, kata Pak Jaksa Agung kan ada 2.700 lebih perkara koneksitas. Itu seperti apa? Udah berapa perkara yang diselesaikan melalui Jampitmil? Terakhir kita dengar soalnya ada korupsi tabungan wajib prajurit Angkatan Darat. Seperti itu aja. Makasih Pak. Baik. Sebenarnya 2.800 itu adalah perkara yang sebenarnya sipil yang diselesaikan di persidangan. Jadi kalau yang militernya kebanyakan sudah dilaksanakan persidangan. Yang ini adalah yang sipil, dan nanti ini akan terus kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan sebanyak itu terus selesai, tidak. Kita akan tahap-tahap, dan tentunya karena tenaga yang terbatas kita akan skala prioritas. Ini kan cukup banyak. Dan kita akan pasti bergulir terus. Insya Allah kita akan selesaikan tunggakan itu. Jadi salah satu kedatangan saya pagi ini kan juga dalam rangka untuk membuat dua institusi ini saling memahami. Jadi saya berikan statement kepada Pak Jaksa Agung bahwa kita siap mendukung. Jadi semua yang menjadi kewenangan Jaksa Agung, termasuk di dalamnya adalah pengadilan HAM, ini kan juga ada kaitannya dengan kami. Kita all out mendukung, termasuk beberapa proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung, kita all out. Jadi Pak Jaksa Agung yakin bahwa kami akan mendukung penuh apapun yang beliau minta. Nah, dalam hal kasus TWP itu kan sekarang sudah naik dari penyidikan ke proses awal penuntutan. Nah, itu pun saya sampaikan kepada beliau bahwa kami siap mendukung apapun yang diperlukan, menghadirkan saksi, barang bukti dan seterusnya ya.